Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi penyusunan anggaran piutang. Next. Kami yang beranggotakan saya Denisa Saputri, Nadia Erviana, Nelly Agustin, Tarisa Linda Utami, dan Yusnia Anggraini. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu pengertian, jenis dan manfaat anggaran piutang, faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Pengertian piutang. Piutang atau receivable adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor atau pemberi pinjaman kepada debitor, penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi piutang itu ada karena satu, terdapat dua pihak yakni kreditor dan debitor. Dua, ada kesediaan debitor untuk melunas kewajibannya kepada debitor. Ketiga, ada jarak waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Yang terakhir, ada hak menagih yang dimiliki kreditor. Next. Jenis piutang. Yang pertama yaitu ada piutang wesel. Piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi sebagai uang muka beli barang atau uang muka kerja seperti pasang iklan atau membuat baliho. Kedua, piutang usaha. Piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Piutang usaha meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi manfaat piutang usaha sebagai investasi yang biasanya terdapat pada harta lancar mempunyai beberapa manfaat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual. Yang kedua, mampu bersaing. Yang ketiga, memperluas pelanggan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan laba perusahaan. Pemberian utang usaha dimaksudkan agar dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual karena kegiatan penjualan merupakan ujung tombak maju mundurnya sebuah perusahaan. Kebijakan pemberian utang usaha. Kebijakan pemberian utang usaha agar perusahaan mampu bersaing dalam menjual produknya dalam kebijakan pemberian piutang usaha perlu diperhatikan. Yang pertama, mengenai batas maksimal piutang yang diberikan untuk berbagai tingkatan debitor. Tingkatan debitor digolongkan berdasarkan resiko tidak memenuhi kewajiban sesuai janji. Yang kedua, penentuan jangka waktu kredit. Penentuan jangka waktu kredit yaitu berapa lama debitor harus melunasi utangnya. Next. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran piutang, antara lain volume barang yang dijual secara kredit, standar kredit, jangka waktu kredit, pemberian potongan, pembatasan kredit, dan kebijakan penagihan piutang. Volume barang yang dijual secara kredit, volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin membesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Contoh, sebulan dijual barang 100.000 dengan syarat 10% dibayar tunai dan 90% dilakukan secara kredit. Dengan demikian, piutang usaha yang tertanam 90% dikali 100.000 hasilnya 900.
Volume barang yang dijual secara kredit lebih kecil daripada tunai dapat memperkecil anggaran dalam piutang usaha. Contoh, sebulan dijual 100.000 dengan syarat 90% dibayar tunai dan 10% dilakukan secara kredit. Dengan demikian, piutang usaha tertanam 10% kali 100.000, hasilnya 10.000. Kesimpulannya, semakin besar piutang usaha yang tertanam, semakin besar resiko dalam piutang. Standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam dan semakin besar resiko kerugian piutang. Standar kredit yang longgar dan ekstrim misalnya, tidak perlu jaminan kredit termasuk jaminan kredit atas barang yang dibeli. Semua orang boleh diberi fasilitas kredit tanpa batas umur dan tanpa pertimbangan apakah calon debitur berpengalaman atau tidak dalam bekerja. Dengan kata lain, analisis 5C dan 3S diabaikan. Sebaliknya, semakin ketat standar kredit yang diberikan, maka semakin kecil piutang yang dianggarkan. Dan semakin kecil resiko kerugian piutang, standar kredit yang ketat dan ekstrim artinya calon debitur diseleksi secara ketat. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam dan sebaliknya. Jangka waktu kredit yang panjang dapat meningkatkan volume barang atau jasa yang dijual, di samping juga mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Contohnya, pada jangka waktu panjang, dibagi barang yang dijual secara kredit sebesar 100.000 dengan syarat pembayaran 10% diangsur sebulan, 20% diangsur 2 bulan, 20% diangsur 3 bulan, 20% diangsur 4 bulan, 15% diangsur 5 bulan, dan 15% diangsur 6 bulan. Piutang bulan barang dijual 100.000, piutang bulan pertama 90% dikali 100%, hasilnya 90.000. Piutang bulan kedua 70% dikali 100.000, hasilnya 70.000. Piutang bulan ketiga 50% dikali 100, hasilnya 50.000. Piutang bulan keempat 30% dikali 100, hasilnya 30.000. Piutang bulan kelima 15% dikali 100.000 sama dengan 15.000. Piutang bulan ke-6 0% dikali 100.000, hasilnya 0. Next. Lanjutan jangka waktu kredit. Sebaliknya, dengan jangka waktu yang pendek, misalkan barang yang dijual secara kredit juga 100.000 dengan syarat pembayaran 10% diangsur sebulan, 90% diangsur 2 bulan. Piutang bulan barang dijual yaitu 100.000, piutang bulan pertama 90% dikali 100, hasilnya 90.000, piutang bulan kedua 0% dikali 100, hasilnya 0. Dari contoh jangka waktu yang panjang, masih terdapat piutang pada bulan kedua sebesar 70.000 sampai bulan kelima sebesar 15.000. Sementara dengan jangka waktu yang pendek, pada bulan kedua sampai bulan kelima tidak terdapat piutang. Pengaruh kebijakan jangka waktu kredit juga mempengaruhi terdapat kemampuan perusahaan atau perubahan laba investasi, yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba dengan modal sendiri seperti contoh pada tabel 11.1. Next. Akibat jangka waktu kredit terhadap laba investasi. Dengan cara menjual tunai, maka laba investasi yang diperoleh sebesar 29,41%. Dengan cara menjual kredit selama 3 bulan, maka laba investasi turun menjadi 19,74%. Dengan cara menjual kredit selama 6 bulan, maka laba investasi turun lagi menjadi 14,85%. Dengan menjual kredit selama 12 bulan, maka laba investasi semakin turun menjadi 9,93%. Jadi, dengan menjual tunai berarti laba investasi menjadi lebih tinggi dibanding menjual secara kredit. Menjual kredit dengan jangka waktu yang pendek mengakibatkan laba investasi yang lebih tinggi dibanding menjual secara kredit. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan dengan rekan saya.
potongan. Pemberian potongan harga dapat mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, pemberian potongan yang kecil memperbesar piutang yang tertanam. Contoh, barang yang dijual 100.000, pembelian tunai mendapat potongan 10% menjadi 10.000, lalu uang yang harus dibayar pembeli 90.000. Dengan demikian, penjualan secara tunai tidak mengakibatkan piutang, sedangkan pembelian secara kredit atau tanpa potongan mengakibatkan piutang usaha 100.000. Next. Pembatasan kredit. Pembatasan kredit yang dimaksud adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas atau jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Pembatasan kredit juga dapat mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha. Semakin tinggi batasan atau plafon kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan semakin rendah batasan kredit, maka semakin kecil piutang yang tertanam. Next. Next. Kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan penagihan piutang secara aktif maupun pasif. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, kebijakan penagihan piutang secara pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. Kebijakan penagihan piutang usaha secara aktif memerlukan biaya atau beban yang besar dibandingkan kebijakan penagihan secara pasif. Biaya yang dikeluarkan dalam kebijakan penagihan piutang secara aktif meliputi biaya perjalanan, biaya telepon, biaya surat menyurat, biaya administrasi piutang, dan lain-lain. Penyusunan anggaran piutang usaha merupakan tanggung jawab divisi kredit. Divisi kredit dalam menyusun anggaran piutang harus bekerja sama dengan divisi penjualan. Divisi penjualan biasanya di bawah manajer pemasaran, sedangkan divisi kredit biasanya di bawah manajer keuangan. Penyusunan anggaran piutang dalam bahasan pokok ini berupa anggaran piutang usaha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ilustrasi, data realisasi dan anggaran PT Waja Samapti Kaputik selama triwulan pertama tahun 2010 adalah realisasi anggaran Desember 80.000, Januari 85.000, Februari 90.000, dan Maret 95.000. Syarat pembayaran 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% ditaksir tidak tertagih dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Next. Kemudian penyusunan anggaran piutang. Sebelum menyusun anggaran piutang, perlu dilakukan perhitungan anggaran piutang usaha bersih dan taksiran piutang usaha tak tertagih sebagai berikut. Bulan Januari 9% dikali 80.000 ditambah 49.000 dikali 85.000 sama dengan 48.850. Bulan Februari totalnya adalah 51.750 dan bulan Maret totalnya adalah 54.650. Next. Kemudian, perhitungan taksiran piutang tak tertagih atau penghapusan piutang. Pada bulan Desember, 1% dikali 80.000 sama dengan Rp800. Januari, totalnya adalah Rp850, Februari Rp900, dan bulan Maret, totalnya adalah Rp950. Anggaran piutang usaha diperoleh dari piutang usaha bersih ditambah cadangan penghapusan piutang usaha. Cadangan penghapusan piutang usaha dihitung dari penghapusan piutang usaha periode bulan lalu ditambah penghapusan piutang usaha periode bulan ini. Cadangan penghapusan piutang usaha perhitungannya adalah bulan Januari Rp800,
di bulan Desember ditambah Rp850 sama dengan Rp1.650. Bulan Februari Rp850 ditambah Rp900 sama dengan Rp1.750. Bulan Maret totalnya adalah Rp1.850. Anggaran piutang usaha juga dapat dihitung sebagai berikut. Januari 10% dikali 80.000 ditambah 50% dikali 85.000 sama dengan 50.500. Kemudian bulan Februari totalnya adalah 53.500 dan bulan Maret totalnya adalah 56.500. Keterangan 9% ditambah 1% sama dengan 10%. Dan 49% ditambah 1% sama dengan 50%. Berikut adalah tabel penyusunan dari anggaran piutang usaha. Pada tabel 11.2. Piutang usaha pada bulan Januari sebesar 50.500, Februari 53.500, Maret 56.500. Kemudian cadangan penghapusan Januari 1.650, Februari 1.750, dan bulan Maret 1.850. Kemudian ada piutang usaha bersih Januari 48.850, Februari 51.750, dan bulan Maret 54.650. Next. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan, tanggapan maupun tambahan, maka dipersilakan. Baik, saya tambahkan dulu ya Mbak ya. Tolong back ke share screen-nya tetap ya. Coba di back aja. Terus back bawah Mbak, next. Coba dari atas saja Mbak, dari atas saja. Saya lupa yang. Oke, dari atas saja. Oke. Next satu-satu ya Mbak ya. Next satu-satu aja, pelan-pelan. Oke, next. Oke, next. Terus Mbak. Terus Mbak. Nah ini. Sebentar, tadi belum previous Mbak. Back. Oke, back lagi. Back lagi Mbak. 10 kayaknya, 10. Nah, oke, stop. Tolong di slideshow ya Mbak. Oke. Baik, ini masih direkam ya. Jadi tolong diperhatikan ya, baik yang mungkin sekarang tadi mendengarkan sambil tidak menyimak. Nah, sekarang tolong didengarkan ketika saya memberikan tambahan. Yang pertama slide ini. Slide ini enggak saya coret-coret ya. Ini kan utangnya berapa? 100 kan ya, 100.000. Nah, kemudian di sini ada syarat pembayaran 10% sebulan. Berarti 10% sebulan itu dia bayarnya 1 bulan setelah bulan jualan itu 10%. Kemudian diangsur 2 bulan 20%, berarti 2 bulan setelah bulan jualan dan seterusnya ya. Cara membacanya seperti itu. Nah, ini 100.000 ini masih utuh ya piutangnya. Nah, kemudian di sini ada persentase 90, 70,
50, 30, 15, dan 0. Nah, ini adalah sisa. Nah, saya tulis di atas ya. Sisa. Nah, saya lingkari berkali-kali biar kalian ingat. Ini tuh sisa. Jadi tadi kan 10% diangsur sebulan. Berarti apa? Ketika piutang bulan pertama sisanya berapa? Ya berarti 100% dikurangi 10. Hasilnya adalah 90 kali ya 100.000 yang piutangnya yang utuhnya tadi ya. Kemudian bulan kedua diangsur berapa? 20%. Nah, berarti tadi kan masih 90 di bulan pertama. Berarti dikurangi dengan 20. Hasilnya adalah 70. Dan begitu seterusnya sampai bulan ke-6. Sehingga di situ ada 0%. Berarti apa? Piutangnya sudah lunas. Karena sudah dibayar diangsur tadi. Gitu ya. Jadi angka-angka yang tertera di dalam soal 10, 20, 20 lagi, 20 lagi, 15 itu bukan yang ditulis di dalam perhitungan. Tetapi yang ditulis itu adalah sisanya. Nah, ini ya, yang ditulis itu adalah sisa, bukan yang ada di soal, persentase yang ada di soal. Ini adalah dasar nanti kalian mengerjakan apa? Anggaran piutang. Makanya ini perlu saya jelaskan dulu. Cuma saya tadi lupa ini di slide keberapa sehingga tadi masih mencari. Oke, sudah ya. Oke, dari sini paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke ini saya hapus dulu ya. Sebelum kita lanjut ke materi anggaran piutang, sudah ya? Oke, baik. Next, Mbak, langsung ke anggaran piutang, Mbak. Terus, nah kalau ini silahkan nanti ditanyakan kalau memang ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan aja. Stop. Nah, apalagi ini ya. Ini kemarin banyak mahasiswa yang bertugas presentasi tanya ke saya. Nah, silahkan mungkin teman-temannya ada yang masih bingung dengan angka-angka di sini. Nah, ini tanyakan aja karena kemarin saya lupa kelas apa, mungkin kelas ini ya atau mungkin kelas yang lain itu silahkan sudah saya beri jawaban ya kemarin ya, tetapi yang sulit-sulit aja, yang mudah-mudah silahkan dicari sendiri jawabannya. Misal kayak laba investasi ini cukup sulit ini. 29%, 19,4, 14,85, 9,95 itu dapat dari mana? Kemarin sudah saya berikan ke tim yang presentasi. Kalau mau ditanyakan silahkan. Cuma yang lainnya itu kayak piutang usaha mungkin. Kemudian ada apa ini? Nah, silahkan ditanyakan aja, enggak apa-apa. Kan tinggal bertanya dapat poin, enak kan ya? Makanya silahkan ditanyakan. Nah, ini tidak saya jelaskan karena sudah saya berikan ke tim yang presentasi kemarin. Jadi silahkan jadi poin pertanyaan. Oke, lanjut. Sembari saya memberikan ini silahkan ini ya, ngelis yang bertanya ya. Saya kok lupa tadi. Silahkan list yang bertanya maksimal 8. Teorinya 2-3 aja, yang lainnya tolong hitung-hitungan. Next, Mbak, yang anggaran piutang, Mbak, langsung. Tadi slide berapa tadi? Saya tidak hafal. Terus. Stop. Soalnya dulu. Mbak. Back 1, Mbak. Nah, stop. Nah, ini adalah contoh soal ilustrasi anggaran piutang. Nah, kebetulan di sini ada realisasi anggarannya. Itu ada 4 bulan jualan. Akan tetapi nanti ketika saya berikan latihan soal dan itu cuma 3, itu pun sama saja loh ya, nggak ada masalah, nggak harus 4. Realisasinya nggak harus 4. 3 boleh, sangat boleh sekali. Cuma jangan 2. 2 itu terlalu sedikit untuk soal. Makanya biasanya saya itu 3 bulan biasanya. Tapi ini di contoh soalnya ada 4 bulan, nggak apa-apa, sama aja sebenarnya. Nah, jadi jangan dijadikan masalah ya. Pak, nanti di latihan soalnya kok cuma 3, kemarin contoh soalnya ada 4, itu bukan masalah. Sekali lagi itu bukan masalah, sama saja. Oke, baik. Saya hapus dulu. Nah, diingat-ingat ya, Desember 80.000 jualannya, Januari 85, kemudian Februari 90, Maretnya 95, beda 5.000.
Nah, kemudian syarat pembayarannya. Nah, ini yang penting. 50% tunai, berarti berapa? Kreditnya berapa? 50. Ya toh? 50% kreditnya. Kan tunainya 50. Berarti kreditnya 50% juga. Syarat pembayarannya, nah syarat pembayarannya dibagi menjadi 40 sebulan, berarti dia membayar 40% yang dari 50% kredit tadi ya, 40% itu dibayar 1 bulan setelah bulan jualan. Ya, sekali lagi saya ulangi dengan nada yang pelan. 40% kredit sebulan itu artinya dia membayar 40% dari kredit yang 50% tadi dalam jangka waktu 1 bulan setelah bulan jualan. Nah, kalau ada yang masih bingung, silahkan nanti di-replay. Di-replay pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Nah, kan sudah ada rekamannya ini. Kemudian sisanya yang 10, kapan Pak? Nah ini, 10% itu adalah kredit 2 bulan. Berarti artinya apa? Berarti dibayar 2 bulan setelah bulan jualan. Artinya apa? Ketika jualan bulan Desember, yang 40% dibayar di bulan Januari, nah, kemudian yang 10% dibayar bulan Februari. Nah, itu ya, paham ya? Jadi dia syaratnya hanya 2 bulan saja di contoh soal ini. Nah, tapi ketika nanti saya latihan soal, itu biasanya, atau bahkan nanti UAS ya, itu biasanya saya lebih dari 2, entah 3, entah 4. Berarti nanti penyusunannya lebih rumit lagi tentunya. Nah, jadi syarat pembayarannya itu tidak hanya 2 bulan, tetapi lebih dari 2, bisa 3, bisa 4. Baik, saya lanjut ya. Dari sini ini hanya soal loh ya, hanya soal. Saya hanya menjelaskan soal saja. Yang harus kalian perhatikan adalah ketika jawabannya. Nah, next Mbak, 1. Nah, ini loh. Nah, pasti di sini masih banyak yang bingung, tapi nanti ketika penjelasan saya masih membingungkan, silahkan ditanyakan aja ke tim yang presentasi. Harusnya ketika saya sudah memberikan tambahan seperti ini, tim yang presentasi bisa menjelaskan ulang, enggak apa-apa. Itu jadi poin centang, enggak apa-apa. Silahkan ditanyakan aja, karena audiens itu bebas menanyakan apa saja. Hanya saja teorinya maksimal 3, hitung-hitungannya harus berapa? 5 berarti. Atau mungkin teorinya cuma 2, hitung-hitungannya 6. Nah, gitu ya. Nah, saya mulai. Di sini memang yang diminta adalah anggaran piutang bulan Januari, Februari, Maret. Nah, memang seperti itu yang diminta. Nah, oke. Berarti di bulan Januari itu ngitungnya bagaimana? Nah, kalian lihat angka yang 9 ini. Sama yang 49 ini yang saya lingkari. 9 itu dapatnya dari mana? Yang Januari ya, kalian fokus ke Januari dulu. Ya sebenarnya sama, Maret, Februari, Maret itu sama, tapi kita bahas yang atas sendiri aja yang Januari. 9 dan 49 itu harusnya adalah, maksud saya sebenarnya itu dari 10% dan 50%. Nah, kenapa kok jadi 9 sama 49? Coba back 1, Mbak. Yang share screen. Nah, karena di sini ada 1% itu adalah CKP, cadangan kerugian piutang. Tapi kalau saya nanti membuat soal atau mungkin latihan soal, biasanya CKP-nya saya hilangkan, enggak perlu itu. Yang penting itu adalah kalau saya alur mengerjakannya. Persentase dalam mengerjakan anggaran piutang itu yang penting daripada CKP seperti ini. Tapi ya enggak apa-apa, yang namanya latihan soal kan bervariasi ya. Maksud saya contoh soal itu kan bervariasi. Enggak apa-apa, dikasih CKP juga boleh. Cuma kalau saya prefer kurang begitu suka ya. Saya lebih menyukai ke yang non ada CKP-nya. Jadi langsung aja kalau 50 ya 50, kalau 10 ya 10, seperti itu kalau saya. Oke. Kembali lagi Mbak, next 1 tadi. Nah, kita kembali ke ini. 9 dan 49 saya ulangi itu adalah dari dikurangi CKP. Berarti kalau tidak ada CKP harusnya berapa? 10% dan 50%.
Betul, seperti itu. Ya, gitu. Nah, kemudian Pak itu kok anggap aja nggak ada CKP ya, 10%. Ya kurangi 1, 9% sama aja lah ya. Dikalikan dengan 80. Loh kok bisa Pak itu 10? Apakah tadi katanya 10 itu dia bayarnya 2 bulan setelah bulan jualan. Ingat, 9 dan 49 itu bukan dari persentase yang ada di soal tadi. Coba back Mbak 1. Bukan dari sini. Bukan dari sini, bukan dari sini. Nah, ya, ingat sekali lagi bukan dari soal loh ya. Salah, ini salah, bukan. Next lagi Mbak. Nah, salah ya. Terus dari mana Pak 9 itu? 10 atau dikurangi 1 CKP tadi atau 9 ya kalau dalam slide ini atau latihan soal ini itu didapat dari dia kan tadi bayar berapa? Sebulan 40% kan? Nah, 40% berarti tadi kreditnya berapa? 50. Kalau dikurangi bayar sebulannya adalah 40%, berarti kan dikurangi 40. Hasilnya berapa? 10%. 10 dikurangi 1 CKP, hasilnya adalah 9. Jadi yang tertulis di sini adalah sekali lagi sisa. Nah, ini saya lingkari lagi. Nah, kalau masalah angka ini gampang ini kalau angka itu tinggal di kalkulator selesai. Tapi adalah cara menyusun persentase ini loh yang paling penting di dalam anggaran piutang dan biasanya mahasiswa bingungnya itu di sini. Ingat ya, saya ulangi lagi sisa. 9 berarti saya ulangi 50% kredit. Kan tadi tunainya 50%. Berarti kreditnya berapa? 50%. Dikurangi 40. 40 itu apa? Dia sebulan setelah bulan jualan bayar 40%. Jadi sisanya adalah 10. Nah 10 karena dikurangi CKP-nya 1% jadi 9. Paham ya untuk yang pertama ini? Nah, oke, paham. Kemudian yang kedua, ditambah ya. Kalau saya gini, saya sarankan nanti kalau membuat anggaran piutang jangan ditambah ke kanan seperti ini, jangan seperti ini. Buatlah di bawahnya. Jadi misal ya Januari 9% kali 80, enter bawahnya 49% kali 85. Jadi jangan ditaruh ke kanan, bingung nanti kalian. Ini masih 2 kali bayar loh ya. Kalau nanti sampai saya buat soal 3 kali bayar, 4 kali bayar gimana? Masa kalian nambah 4 ke kanan itu jangan. Jadi saran saya ditaruh ke bawah. Jangan ke kanan seperti contoh latihan soal ini. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian saya jelaskan yang kedua, yaitu 49. Ingat tadi 40 kreditnya berapa? 50%. Kreditnya 50%. Nah, berarti ketika bulan Januari piutangnya itu kan masih utuh 50% kan? Berarti harusnya. Nah, berarti kalau piutangnya utuh 50%, karena ya dikurangi 1 ya CKP-nya, sehingga di sini yang poin kedua ini, tolong taruh bawahnya aja ya biar enggak bingung. Nah, nanti kalau mau direvisi PPT-nya enggak apa-apa, taruh bawah aja. 49 ini berarti dapatnya dari mana? Ya 50% kredit tadi untuk bulan yang Januari. 85.000 yang bulan Januari. Nah, dikurangi 1% CKP sehingga 40% kali 85. Paham ya? Ada yang masih bingung? Untuk bulan Februari sama Maret sama kok. Aninya sama. Dari sini ada yang masih bingung? Silahkan bertanya saja, enggak apa-apa. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silahkan yang keras, Mas ya.
Ya, saya mau tanya yang 80.000, 85.000 sama 90.000 itu, Pak. Itu kan yang apa namanya 9% itu kan dari kredit 2 bulan dikurangi 1% kan, Pak ya? Loh, kok kredit 2 bulan, Mas? Tadi kan saya sudah bilang 9% itu dari bulan bayar bulan pertama kan ini 40%. Sehingga kredit yang di bulan Desember yang 50% itu kan sudah dibayar sebulan, berarti apa? Bulan Januari itu berarti bayarnya. Nah, berarti ini adalah sisa. Sisa. Nah, berarti 50 dikurangi 40 adalah 10%. Sisanya di bulan Januari untuk piutang yang bulan Desember. 80.000 ini kan bulan Desember. Paham ya? Nah, jadi di bulan Januari itu sebenarnya adalah 10%, tapi karena ada 1% CKP jadi 9 kali 80.000. 80.000 ini adalah piutang di bulan apa? Desember. Ditambah 50% dikurangi 1 CKP untuk piutang di bulan Januari. 85.000 itu kan bulan Januari tadi jualannya. Gitu ya Mas ya? Gimana? Masih bingung? Saya masih bingung, Pak. Soalnya di soal itu kan ada keterangannya 40% kredit sebulan. Berarti kan kalau yang dimasukkan itu 10%, berarti kan masuk yang 10% kredit 2 bulan gitu, Pak. Kan yang di sini kan ada 80.000 itu. Yang lainnya coba. Enggak apa-apa Mas, terima kasih. Yang lainnya bingung enggak dengan penjelasan saya tadi? Yang lainnya silakan. Soalnya kemarin di kelas apa ya? Kemarin ini kelas apa B ya? Kemarin kelas C itu sudah paham, ada ya, tapi saya lupa namanya siapa. Coba back 1, Mbak. Sekali lagi ya. Nah, ini saya langsung coret di sini. Yang ditulis itu bukan yang ini dan ini, bukan. Ini adalah syarat bayar, bukan sisa piutangnya. Coba back lagi, Mbak. Maaf, next lagi. Nah, jadi 9 ini didapat dari karena dia sudah membayar 40% untuk bulan Desember, kan dia tadi syarat pembayarannya 40% dibayar sebulan. Berarti di bulan Januari 50 dikurangi 40 kali jualan bulan Desember. Sehingga di sini adalah sisa, sekali lagi. Bukan 10% yang 2 bulan tadi, bukan. Paham? Yang lainnya gimana? Paham ya? Oke, saya hapus dulu ya. Yang lainnya bagaimana? Oke, sekarang saya beri pertanyaan. Kalau ini Desember saya munculkan di sini, jawabannya bagaimana? Cepat-cepatan, saya kasih dua centang nanti. Silakan. Kalau kalian memahami apa yang saya jelaskan tadi, saya yakin bisa mengerjakan. Kalau ini Desember saya minta ditulis di sini, des gitu ya, saya tulis Desember. Nah, sama dengan sudah di tempat yang luas saja. Nah, Desember sama dengan berapa? Ayo, Desember. Loh, Mbak, masa satu kelas bingung semua, Mbak? Mas? Halo? Bulan Desember bagaimana?
Anggaran piutangnya. Yang ketua kelasnya siapa ini, Mbak? Halo, Mbak atau Mas? Saya, Pak, Ketua yang tadi kelasnya. tanya itu. Mas, Saya, Pak, yang tanya tadi. ya, yang IPK-nya tertinggi di kelasmu siapa, Mas? Tahu enggak? Saya lupa, Pak. Masa enggak anu? Ayo, bulan Desember bagaimana? Bulan Desember? Ayo. Loh, masa satu kelas gak ada yang bisa jawab? Bulan Desember ya gini toh, 49 kali berapa? 80.000. 80.000 ini kan jualan di bulan Desember. Kan tadi kreditnya berapa? 50% toh. Tunainya berapa? 50%. Berarti kreditnya 50%. Nah, karena ada CKP sebesar 1%, makanya 50 dikurangi 1, hasilnya adalah 49 kali 80.000. Itu untuk yang bulan Desember. Nah, kemudian yang bulan Februari itu harusnya ada 0% kalau saya. Ya, saya tulis di sini ya. Bulan Feb. Sebelum 9% ini, itu harusnya ada 0%. Jadi nanti ketika UAS, itu saya harus atau mahasiswa harus menuliskan 0%-nya di bulan keberapa. Tergantung syarat pembayarannya tadi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui kapan piutang bulan apa gitu ya, bulan yang bersangkutan itu habis di bulan apa. Nah, kalau dalam contoh soal ini, ketika piutangnya bulan Desember tadi, dia habisnya di bulan apa? Di bulan Februari. Karena kan dia syarat pembayarannya kan cuma 2 tadi. Dibayar 40% bulan pertama, setelah bulan jualan tentunya, kemudian 10% dibayar di bulan kedua. Sehingga kalau tadi piutangnya adalah bulan Desember, berarti 2 bulan setelah bulan Desember itu harus lunas. Karena syaratnya hanya 2 bulan. Berarti Desember, tadi piutangnya bulan Desember ya, Januari, Februari. Berarti Februari itu habis. Makanya 0% kali berapa? Kali? Loh, kali berapa? Ayo, sebelum 9% kali 85.000 itu ya, bulan Februari ya. 0% kali? Kali? 80.000. 80.000, betul. Ini sama, 80.000. Karena 80.000 ini adalah piutang di bulan Desember. Ya memang ini 0 kali 80% kan memang 0, tapi enggak apa-apa. Enggak ada nilainya kan, makanya sama bukunya Nafarin ini, sama Bapak Nafarin ini tidak ditulis, tapi menurut saya agar mahasiswa memahami anggaran piutang ini, menurut saya ini penting ditulis. Karena apa? Ya untuk mengetahui itu tadi, kapan piutang bulan Desember, kalau dalam contoh soal ini ya, itu habis. Itu. Makanya di bulan Februari nanti ada 3 perhitungan persentase. 1, 0% kali 80.000, ya memang hasilnya 0, enggak apa-apa, ditulis saja 0. Kemudian yang kedua, 9% kali 85.000. Yang ketiga, bawahnya enter, jangan taruh kanan ya. Bawahnya lagi adalah 49% kali 90.000. Hasilnya ya tetap sama ini. 48.850, bulan Januari, Februarinya adalah 51.750, bulan Maretnya ya tetap 54.650. Itu.
Gitu ya. Nah, sekarang saya nanya, yang bulan Maret 0% kali berapa? Cepet-cepetan, ayo. 2 centang nanti. 0% kali? 85.000. 85.000, betul. Mbak siapa ini tadi? Mbak siapa? Halo, Mbak. Yang tadi menjawab Mbak siapa? 2 orang Pak tadi yang jawab. Oh, 2 orang. Ya udah, Iya. dua-duanya dikasih 2 centang ya. Silahkan ke Mbak Sekretaris ya untuk meminta centang 2. Nah, bulan Maret. Kalau ini misal ya, ini saya hapus. Nah, ini maaf. Ini sudah ada yang paham ini. Nah, kalau Mas yang ketua tadi masih bingung, silahkan tanya ke Mbaknya. Nggak bisa ya dihapus ya. Oh. Apa ya ini kok nggak bisa dihapus? Bisa dengar suara saya ya? Jelas ya? Halo? Bisa Pak, jelas. Oh, jelas ya? Oke, saya kira sinyal saya ada yang ini. Oke, ini nggak bisa saya hapus sih, nggak tahu kenapa ini. Coba Mbak, operator bisa ngapus enggak? Coba di end dulu aja Mbak, di end meeting, end slideshow nanti, end apa ya namanya? End share screen. Ah, sudah. Nah, sudah hilang. Kembali lagi ke yang tadi, Mbak. Terus. Stop. Nah. Oke, saya adakan kuis dadakan lagi. Ini kan tadi Desember sudah ada tuh. 49% kali 80 tadi. Sekarang kalau saya minta di bulan, ini kan Januari, Maret, April. Ayo cepet-cepetan. April gimana? April? Ayo. Saya Pak, nama gitu. Coba. Saya coba, Pak. Silakan, Mas. Dikali yang 90.000. Yang bulan April yang lengkap, no? Apa? Oh. Ada 3 nanti. 0%? Ini yang 0% dikali 90.000 kan, Pak? Oke, betul. Terus yang kedua? Yang kedua 49% dikali nominalnya bulan April. Ayo. Oke, dapat centang 1 karena benar 1 ya. Silakan yang lainnya. Benar 1, betul tadi. 0% kali 90. Berarti April itu, bulan April itu jualan yang bulan Februari, piutang bulan Februari itu sudah habis. Sebesar 90.000 kan tadi jualannya bulan Februari. Betul, 0% kali 90, betul. Terus yang kedua berapa? 9% kali 95. Nah, siapa itu Mbak namanya? Rani. Oh, tadi sudah dapat centang belum, Mbak? Belum, Pak. Betul, Mbak Reni. 9% kali? 95.000. 95.000, betul. Kemudian yang ketiga, Mbak. Yang ketiga? Yang ketiga? Ayo. 9% kali 100.000. Oke, memang tadi naiknya 5.000 ya, tapi jangan seperti itu, kan nggak ada di soal, Mbak. Langsung aja, berapa? 49% kali jualan April, gitu aja. Ya, jadi kalau saya, ini memang soal pengembangan dari saya ya. Ini memang soal pengembangan dari saya.
Jadi kalau saya tidak menyertakan jualan bulan April, jangan ditambah sendiri. Jangan diandai-andaikan, oh tadi bulan Desember tadi 80, bulan Januari 85, oh naiknya 5.000, nanti berarti bulan April 100.000, jangan. Itu kan tidak ada di soal. Nah, makanya 49% kali jualan April gitu aja. Nah, nggak usah dijumlah ini nanti, karena kan nggak ada angkanya, kan yang ada cuma 2, 0 dan 9. Nah, yang 49% kali jualan April kan nggak ada. Nah, itu nggak usah. Oke, paham ya? Kayaknya sudah bisa ini. Nanti yang tadi Mbak siapa tadi? Silahkan bertanya ke Mbak yang sudah memahami ini. Bagi yang masih bingung, sebenarnya dengan kalian mereplay rekaman ini tanpa bertanya ke teman kalian, saya yakin kalian bisa kok itu. Pasti bisa. Saya sudah menjelaskan dengan panjang kali lebar soalnya. Nah, oke, ya. Sudah ya? Sudah? Oke, tadi Mbak yang terakhir silahkan dikasih 2 centang ya. Untuk Mbak siapa tadi? Mbak Reni ya, atau siapa tadi? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan, saya hapus ya. Ini sudah kerekam semua toh, jadi silahkan nanti bagi yang bingung minta rekamannya ke Mbak yang share screen ini dan diputar lagi, di replay lagi. Saya yakin bisa kok itu. Baik, sudah ya. Oke, kalau sudah silahkan diskusi. Nanti sekitar jam 11-an saya berikan tugas, silahkan dikerjakan nanti sampai jam 3. Karena kan nanti terbentur Jumatan ya. Jadi yang laki-laki nanti biar tetap ada ini, mungkin yang perempuan bisa melanjutkan mengerjakan nanti saya set sampai jam 3 sore. Ya seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Ya, seperti biasa. Baik, sudah ya? Ada yang mau ditanyakan?